semua, teman-teman semua yang diinikan, yang di apa yang diperhatikan bagaimana Kalau misalnya dapat ide untuk membuktikan itu. tidak dipakai nanti penasaran gimana? Mohon di mute. Ya, diambil idenya ya, nanti ketika masuk ide biasanya itu digunakan untuk menyelesaikan soal. Saya punya bidang alfa, AX tambah B tambah CJ sama dengan D. Kita tahu vektor normalnya A, B, C ya. Nah, titik P, X1, Y1, Z pada bidang D, pada bidang alfa. Kalau dia pada bidang alfa, berarti dia memenuhi persamaan alfa. Memenuhi persamaan bidang alfa. Kalau dia memenuhi persamaan bidang alfa, tinggal kamu substitusikan aja ini. AX1 tambah BY1 tambah CZ1 tambah D sama dengan 0. Maka saya dapat AX1 tambah BY1 tambah CZ1 sama dengan min D. Karena kita tahu bahwa A-nya itu konstanta, X1 konstanta, B konstanta, Y1 konstanta, C juga konstanta, Z1 konstanta ya. Nah, saya membuat vektor PA. Vektor PA-nya itu adalah X0 PA, yaitu X0 min X1, Y0 min Y1, Z min Z. Z0 min Z1. Ya, kita cari proyeksi vektor PA ke vektor U. Maka saya dapat D-nya ini adalah panjang proyeksi PA terhadap vektor normal ya. Vektor normal yang di sini ini punya vektor normal alfa. Nah, ini rumusnya kamu dapatkan pada waktu belajar vektor ya. Proyeksi vektor U terhadap vektor V ini saya punya. Nah, rupanya saya tinggal pakai aja yang ada di aljabar linear, yaitu besar vektor U dot PA dibagi dengan vektor besar vektor U. Nah, kalau sudah tinggal karena ini dot, maka saya punya A, B, C, ya kan? Dot X0 min X1, Y0 min Y1, Z0 min Z1. Satu ini saya dapat seperti ini. Nah, besar vektor U kan akar A kuadrat B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, saya dapat AX0 tambah BY0 tambah CZ0. Ini yang min AX1, min BY1, min CZ1 dijadiin 1. Tadi karena X1, Y1, Z1 pada bidang, maka dia memenuhi persamaan bidang dan sudah kita hitung di atas ya. Tinggal kita masukkan. Ini adalah jarak titik X0, Y0, Z0, yaitu terhadap bidang AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan ini. Saya beri contoh ya. Tentukan jarak titik T 1,2,1 ke bidang 2X tambah 3Y tambah Z sama dengan 4. Tinggal kamu ganti aja nanti. Ini rumusnya. Tinggal kamu ganti X dengan 1, Y0 dengan 2, Z0-nya itu dengan 1. Kamu dapat, tinggal kamu hitung. Saya masuk berkas bidang. Ini mirip dengan berkas garis ya. Jadi kumpulan bidang-bidang yang melalui garis potong yang sama. Gitu ya. Kumpulan bidang-bidang melalui garis potong yang sama. Kita punya yang namanya dua bidang, nanti ada yang namanya anggota bidang. Ini berkas bidang ya. Jadi persamaan berkas bidang itu sama dengan H1 ditambah lambda H2 sama dengan 0. Lambda ini parameter. Nah, persamaan bidang. Ini saya punya bidang H1. Ini saya ganti ya. H1. Saya punya persamaan bidang H2. Ini saya salah tulisnya. Ini persamaan bidang H2. Ini saya punya H2. Yang ini, jadi saya punya ini, saya udah ini supaya bisa. Ya, bentuknya gini nih. A1X tambah B1Y tambah C1Z tambah D1 sama dengan 0. Sama bidang H2, A2X tambah BY, B2Y tambah C2Z tambah D2 sama dengan 0. Tinggal kita masukkan. Kita latihan ya.
Saya stop share dulu, kita latihan. Saya ambil dulu ya soalnya. Kita ambil dulu. Yang gadis kemarin udah banyak latihan ya, bidang juga udah banyak kan ya. Nanti kita latihan dulu. Nah, kalau udah latihan baru kita masuk ke lingkaran ya. Nanti materinya, bentar ya. Sebenarnya materinya itu banyak kalau kamu download di itu ya. Di mana? Di mana? Di itu ya. Ya, saya kira ini aja. Ya, kita latihan dulu ya. Nih, silakan. Nomor 1 ya. Tentukan persamaan bidang melalui titik ini, kemudian tegak lurus dengan vektor yang menghubungkan ini. Tegak lurus ya. Jadi kalau kita gambar, ini ya, saya beri bayangan aja dulu ya. Saya buat beri bayangan dulu. Ini ada bidang A, alfa ya. Saya punya titik T di sini. 1,-3, -4. Terus rupanya tegak lurus. Bidang ini tegak lurus dengan vektor yang menghubungkan ya. Katakanlah ini. Saya ambil ya titik A-nya di sini ya. Nggak sesuai sih kalau kita gambar. Tapi ini buat bayangan aja. Oh, salah ya. Kalau kita lihat ini B-nya nih. Karena B-nya katakanlah dia di sini. Saya ngambil ini ya. Katakanlah B-nya di sini. Kemudian A-nya ini dia. 7,9,1. Nah, dari sini itu garis ya di bidang punya vektor normal. Oke, analisis saudara gimana? Silakan. Bagaimana vektor normal dengan vektor normal bidang alfa dengan vektor AB? Silakan.
Ayo, kemarin udah saya ajarin. Menurut pendapat saya, untuk mendapatkan vektor normalnya, vektor A dikali vektor B terlebih dahulu. Berkalian silang ya. Jangan dulu bintang, lihat posisinya. Oh, lihat posisinya bintang. Ntar dulu deh. Lihat nih. Ini kan tentukan persamaan bidang melalui titik ini ya, bidang. Bintang. Kemudian rupanya bidang ini tegak lurus dengan vektor yang menghubungkan dua titik ini. Sudah? Bintang, halo. Nah, Ya, Ibu. ini vektor normalnya nih, bintang. Vektor normalnya. Hubungan antara vektor normal, kedudukan vektor normal dengan vektor AB gimana? Sejajar ya, Bu? Oke, kalau jadi N alfa itu sejajar dengan vektor AB ya, atau BA ya. Terus Triana, kalau dia sejajar dengan vektor AB, apa yang bisa disimpulkan kemarin? Ayo. Normalnya sama, Ibu. Oh, normalnya sama dengan siapa? Normalnya sama dengan siapa kan ya? Normal bidang Vektor A AB. sama vektor AB. Ya, oke. Sama ya? Oke. Bisa nggak saya nyari persamaan bidang? Persamaan bidangnya sudah melalui titik P. Vektor normalnya ada. Jadi bisa ya cari persamaan normal bidang? Oke. Ya, silakan. Siapa yang mau? Ayo. Tolong ditulis. Siapa mau boleh di-share screen. Boleh di ini soalnya kayaknya sama dengan yang kemarin saya kasih deh. Ke kalian semua. Hari Jumat pagi kamu ini aja ya, kuis aja ya. Biar belajar semua ya. Kalau nggak gini kamu nggak belajar-belajar nih. Ini kasih soal begini nggak bisa. Kuis pagi nggak apa-apa ya. Saya luring nanti saya minta Mas Bani jaga. Harus bisa ini Mbak. Ayo yang kemarin. Dari sini kan sama dengan kamu cari vektor AB dulu. Iya, Ibu, Vektor AB sebentar, Bu. berapa? Kan kemarin udah nih. Vektor AB berapa nih kamu dapat? Di sini baru kamu dapatkan itu ya. Persamaan garis, persamaan bidang. Melalui mana nih? P 1,3 4 dengan vektor normalnya nilainya berapa nih? Kemarin kan udah dapet kan adalah silakan. Siapa? Saya Ibu, Ibu bentar. mau Nanti coba sebelum selesai. jawab boleh nggak, Bu? Boleh. Sebentar, saya stop share. Oke, silakan.
Saya cuma kasih clue-cluenya ya, tapi kamu inget nih, setelah latihan ujian nggak saya kasih cluenya. Ini yang jarak titik ke bidang nggak ada. Kalau ada pun susah. Oke, silakan. Ibu kalau salah maaf ya, Bu. Nggak apa-apa, Triana. Triani. Yang lain ya bikin, jangan hanya Triani dengan siapa tuh? Oh, Bintang atau teman yang lain ya tadi. Iya, Gini, Bu. ya Bener nggak, betul. Bu? Iya benar. Ya, sebentar saya butuh ini deh. Nah, yang gini dulu Mbak. Ini ya, oke. Betul. Dikata-katain ini Trianai. Oh, itu Ya, tadi saya buru-buru jadinya nggak pakai. ya bersamaan bidang gitu. Ya, Persamaan bidangnya kan, yang melalui gitu ya. ya, Bu. Kan ada rumusnya. Min satu, salah. Satu, koma min tiga, koma min empat, dengan vektor normal ya. Tulis ya, Triani ya, jangan lupa ya. Baik, Bu. Alfa sama dengan 2,4. Tapi Oke, udah bener, Bu. betul ini 2, min 4, 5, titiknya, iya, titiknya, iya, betul. Oke, Oke, makasih, makasih. Bu. Yang lain udah ya, di print screen. Oke, makasih Mbak. Makasih Berikut, juga, Bu. saya enggak ngasih ininya ya, enggak ngasih clue-nya. Tolong digambar nih, yang nomor berapa nih? Gimana lagi tadi? Aduh, saya hapus lagi. Aduh, saya hapus sudah dipilih. Aduh. Nah, sekarang nomor 2. Nomor 2 digambar siapa nih? Ini sepersamaan bidang melalui ini nih. Ada bidang, kayaknya juga kemarin udah nih. Udah. Ada bidang nomor 2 nih. Ada bidang ya. Bidang alfa nih, biar kebayang. Alfanya, dia melalui titik A. Kan bidang ada normal ya. Dia punya vektor normal. Rupanya dia sejajar dengan vektor U. Sejajar ya dengan vektor U. Ini vektor U-nya. Saya bikin arahnya nggak benar ya, nggak apa-apa kan. Ini vektor, ini V nih. Jangan V. Gimana nih? Supaya ini vektor normal alfa. Berarti kan yang harus kita cari kan vektor normal alfa. Hubungan vektor normal bidang alfa dengan vektor U dan vektor V gimana?
Tegak lurus, Bu. Tegak lurus. Kalau tegak lurus, berarti vektor normal V didapat dari, bisa kamu peroleh dari Vektor U Vektor dikali U vektor cross V. vektor Oke, vektor U kali V. Mangga silakan kerjakan. Ya, mangga silakan. Jadi kamu gambar ya, kalau itu ya, biar kebayang. Oh ini mah masih bisa dibayangkan, masih bisa. Apa ya kalau dibandingkan real ya? Kalau dibandingkan real, dibandingkan teori bilangan. Silakan siapa? Dari kelas satunya lagi silakan. Ayo dicoba. Saya Jumat kuis aja ya, biar kamu belajar ya. Soalnya nanti kalau kamu nggak belajar, terujian hancur nih. Nanti saya titip soalnya sama Mas Bani ya, sama Mbak Ajeng. Soalnya 2 soal, yang satu bidang, yang garis di bidang sama garis dan bidang di ruang. 2 soal. Nanti nilainya sendiri-sendiri. Jadi saya punya 3 nilai. Enggak. Cepetan. Jam 4 saya udah harus lingkaran ya. Kan saya mau luring. Oh, ngajarin daring. Bingung saya. Yo, siapa? Siti Fadiela, Mbak. Yuk, Siti Fadila, silakan. Belum, Ibu. Ya, dicoba U kali V berapa? Karena U, N alfa sejajar dengan U, N alfa sejajar dengan V, maka N alfa sama dengan U kali V ya. Udah, jadi persamaan garis yang melalui titik ini dengan ininya kan ada. Ayo, Fadila.
Ayo Bintang. Bintang. Bin. Yang tadi kamu ngomong tuh. Yang pertama. Ayo Bintang. Udah? Yang lain siapa bisa? Ini kemarin kamu bisa semua soal ini. Udah seminggu kamu nggak bisa. Ibu saya coba lagi boleh, Bu? Oke. Tutup ya. Tadi saya Oke, di foto silakan. dulu. Oke, siapa dulu ayo. Baik Ibu, saya izin share screen ya Ibu. Enggak. Tadi berdasarkan gambar tadi ini persamaan bidang yang melalui titik A 1,3,2 dan adanya sejajar dengan vektor U 1,8, dan vektor I sama dengan 4 min 1,2 adalah ini untuk vektor normalnya U dikali V sama dengan IJK 1,8 min 3 dan 4 min 1 2. Ini hasilnya adalah I dikali 8 min 3 min 1 2 minus J dikali 1 min 3 4 2 dan plus K dikali 1,8 4 min 1 sama dengan ini untuk I-nya sama dengan I-nya berapa ini? I-nya maaf ada kekeliruan ini harusnya 13 ya Ibu. Maaf ini ada kekeliruan 13. Ini min J dikali 4 min J dikali 14 dan plus K dikali minus 33. Ya benar. Hasilnya adalah Ini ini baru. sama dengan Ini baru vektor normalnya persamaan bidangnya. ada di sebelah Ibu. Ya, Di mangga. sini. Nah, ini Nah, jadi persamaan garis yang melalui titik A 1,3, bidang apa garis ya? Garis apa bidang? persamaan bidang Ibu. Iya, berarti ini bukan garis kan? Iya, ya maaf Ibu. Bidang ya. Ya, udah. Ini persamaan bidang yang melalui titik A 1,3,2 dengan vektor normal tersebut adalah Vektor namanya 13. disebutin nih, no, Abi. Nih. Tersebutnya mana nanti mesti lihat ke atas. Disebutin vektor normalnya ya. Baik Ibu. Ya. Vektor normalnya berapa tadi itu? 11. Di 13 Ibu. Ah, Tadi ada 13. Maaf tadi ada kekeliruan. berapa jadinya dapatnya? 13, min 14 dan min 33 Ibu. Oke, Tadi berapa? ada sedikit 13. ya 13, min 14 13. dan min 33. 14. Cuma Min 33. 14 Ibu. Ya, Ya, min ya ya. min 14 dan min Berarti ini salah 33. dong, kamu dong. 13. Iya, tadi maaf ada kekeliruan. Ada sedikit kekeliruan. Oke. Ini betul, betul.
Ini min ini plus bukan? Min 33 apa enggak? Plus. Tiga-tiganya min, 33-nya min, Ibu. Oh, min. Oke. Iya. Oke, sudah. Ya. Udah paham ya konsepnya? Yang penting konsepnya kamu pahami. Nanti ngitungnya kamu yang ngerjakan ya. Oke, terima kasih Bintang. Oke. Bisa Baik, ditutup. Ibu, mohon maaf ada kekeliruan sedikit. Ya, bisa ditutup Bintang. Oke, lanjut ya. Iya. Kedua sudah nomor 3. Ya, dulu nomor 3 ya. Apa? Kirain udah pergi. Ini anaknya nanti mau Sumatera Aman ya. Saya nggak tahu, Amin ke rumah sakit. Kalau mau dapat kabaran tidak ada kabar. Enggak, dia ngomong di ini. Hah? Di apa? Dia ke rumah sakit jantung itu. Iya. Kan Iya, kemarin kemarin dia udah. dapat kita. Iyalah, udah. Iya. Ya, Bapak udah. bohong kemarin ini nggak bisa bohong. Kasihan anaknya tukang ngantuk. Anaknya ngantuk, coba. Intinya dan juga nggak. Pakai mobil hitam aja, punya mama. Hah? Pakai mobil hitam mama aja. Kami ngantuk kasihan lupa dia suka ngomong ngantuk gitu. Pakai mobil hitam aja Pak. D-nya itu 6,5,1 ya. Jadi tentukan persamaan garis dari bidang yang melewati ini. Persamaan. Mungkin ini persamaan bidang kali ya. Salah nih. Tentukan persamaan bidang yang melewati titik ini dan sejajar garis ini dan ini. Nah, ada garis nih. Ini garis L. Garis L punya vektor arahnya berapa? 3,2,1, Ibu. Vektor arahnya. Garis L-nya. 3,2,1. Nah, dia juga sejajar dengan garis. Katakan ini garis K. Vektor arah garis K berapa? 4, 2, dan min 3, Ibu. 4 apa min 4? Min 4. Min 4. Poinnya kan? Di situ. Di yes. 4,2 ya. Sama berapa? Min 3. Sekarang lihat lagi teman-teman yang lain. Jangan Bintang yang kerjain ya. Ini saya punya vektor normal nih. Vektor normal alfa. Bagaimana kedudukan vektor normal alfa dengan garis L dan K? Masa sih? Oh itu dia tuh Pak. Digantungan itu tuh. Mbak, Kalista. Kedudukan normal dengan garis L dan K. Mbak, ini nih garis bidang-bidangnya itu sejajar dengan L. Gitu ya. Bidangnya itu sejajar dengan L. Nih. Kalau bidangnya sejajar dengan L, berarti kan bidangnya juga sejajar dengan vektor U ya. Sekarang bidang alfanya sejajar dengan garis K. Berarti kan vektor bidang alfanya juga sejajar dengan vektor arah garis K ya. Nah, sekarang kedudukannya gimana nih? Garis L ini, vektor normal ini dengan garis L gimana? Nggak lurus. Kan tegak lurus. Vektor normal dengan garis K gimana? Tegak lurus. Tegak lurus. Sekarang untuk dapat vektor normal, dapatnya dari mana?
Vektor Vektor L L dikali vektor K. Iya, vektor UL dikali vektor UK. Soalnya hampir sama dengan tadi yang nomor 2 yang dikerjakan bintang, hanya dia dalam bentuk garis nih. Ya, oke, kerjakan. Ayo, cepat. Yuk, siapa? Siti Fatima? Ayo. belum Bu. Iya, dikerjain. Kamu yang bikin. Ya. Nah, ayo. Bikin. Ibu sih mau Bu. Ya, saya stop share ya. Oke, maka silakan. Jadi bayangkan ya Mbak, jangan dihafalin. Saya dulu belajarnya gitu loh. Saya dulu belajar nggak ada dosennya. Belajar sendiri, bayangin sendiri. Jadi saya ngajarinnya nggak jelas. Harus bisa Mbak, nggak boleh enggak. Yo, silakan. Siapa? Izin Syasri ya Bu. Ya. Kalau saya bolak-balik kalimatnya bisa ya, bukan cuma kalimat aja. Ya. Saya nggak ngitung lagi ya. Iya Bu. Kalau saya ngitungnya di, kamu kan ngitungnya gitu ya. Kalau saya jajarin gitu tuh kayak kemarin. Kalau saya biar cepet tuh 3, 2, 1, min 4, 2, min 3, 3, 2, min 4, 2, gini deh. Terminalnya min 6, min 2. Ini min 6 berapa sih betul kan? 3, 2, 1, min 4, 2, min 3 kan? Oh Ibu ada kesalahan kayak Bu di vektor yang ini Bu. Berarti min 8 ini ya? Ya Ini ini berapa? harusnya Empat. di gua Bu. Ya. Ini min 4 plus 9 ya. 5 ya. Min 4 plus 9. 5. Ini berapa nih? 6 ditambah 8. 6 tambah 8 berapa? 14 ya. Nah, diulang lagi ya. Bikinnya nih, Mbak. Oh iya Bu, vektornya Bu, masih ada salah di vektor. Perbaiki. Ini Oke, Bu. tolong ya, nanti dikata-katain ya. Ya, Kata-katain. Kalau saya kata-katainnya gini. N alpha gini bidang sejajar dengan vektor apa dengan garis gitu. Maka
berarti ya. Bidang sejajar dengan garis. Maka vektor normal tegak lurus dengan vektor arahnya. Alfa sejajar dengan garis K, maka vektor normal setegak lurus dengan vektor arah garis K. Maka baru kemarin. Jadi di sininya dikata-katain ini sesudah ini baru ada kalimat di sini ya. Yang jelas supaya bisa dapatkan N alfa sama dengan UK kali UL ya. Terus di sini tambahin lagi nih persamaan bidang yang melalui titik ini dengan vektor normal. Kata-katain ya. Baik, Bu. Makasih, Bu. Lanjut ya. Saya lanjut ya, masuk ke lingkaran. Saya sepakat ya hari Jumat kita ujian kuis ya. Harus Ibu, belajar ya. Ibu mohon maaf. Untuk yang kelas B hari Jumat itu paginya udah ada jadwal matkul statistika, Ibu. Yang kelas B, yang nggak apa-apa kamu siangnya. Siangnya Nanti juga yang kelas A dulu gitu siangnya nanti. juga ada Unreal, Ibu. Terus kamu kosong kapan? Senin ya. Kalau nggak hari Selasa, Kamis, Ibu. Rasanya Nggak mau saya Selasa buat depan, luring. hari Kamis besok, Ibu. Habisnya saya ini jadi asesor akreditasi. Ases di apa di prodi di Semarang. Ya sudah ketemu saya Selasa ya. Nanti sebelum latihan lingkaran kuis dulu sama saya kalau gitu. Ya. Kayak gitu. Jadi kamu belajar. Harus belajar. Nggak boleh nggak belajar. Lanjut ya. Masuk ke lingkaran. Untuk yang lingkaran sama. Kamu bisa lingkaran. Nanti elipsa, parabola bisa, hiperbola bisa. Saya deh. Dasar ininya ada di lingkaran. Nah, saya punya lingkaran nih, Mbak. Lingkaran saya ambil sembarang ya. Dia di bidang ya. Jadi ada titik. Kita lihat dulu definisi lingkaran. Karena dari definisi dari definisi itu baru kita bisa menurunkan rumus lingkaran. Jadi lingkaran merupakan himpunan titik-titik. Jadi lingkaran ini mempunyai himpunan titik-titik di sini yang memiliki jarak sama terhadap titik tetap. Titik tetap di sini adalah pusat lingkaran. Jadi himpunan titik-titik yang punya jarak sama terhadap titik tetap. Nah, titik tetap itu lingkaran, jarak yang sama itu jari-jari. Jadi kalau kita lihat persamaan lingkaran dengan pusat A, B dengan jari-jari R ya. Ini pusatnya A, B, ini jari-jarinya R. Nah, ini titik-titiknya ada di sini nih, Mbak. Ini titik-titiknya ada di sini nih. Titik-titik nih. Yang punya jarak sama. Terus saya ambil sembarang titik pada lingkaran. Itu A, X0, Y0. Saya ambil sembarang. Maka saya punya jarak ini nih. Saya punya jarak AP itu sebesar R. Nah, kamu kan punya rumus jarak ya berarti ya. Berarti jarak vektor AP sama dengan R. Karena kenapa jarak? Karena R kan ini konstan. Jadi jaraknya itu adalah X0 min A kuadrat ditambah Y0 min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Sebenarnya kan jarak ini rumusnya ini nih. Ya. X0 min A kuadrat gitu kan. Ditambah Y0. Kan udah dapet nih waktu di aljabar linear. Ya. Sama dengan R kuadrat. Sama dengan R. Kemudian kamu kuadratkan, maka dapat. Ini artinya apa? Saya dapat, karena titik AX0, Y0 ini sembarang pada lingkaran, maka persamaan lingkaran dengan pusat A, B dengan jari-jari R adalah X min A
kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan N. Itu ya. Nah, ini. Jadi rumus pertama yang kamu dapatkan itu adalah persamaan lingkaran dengan pusatnya ini. A, B jari-jarinya R itu sama dengan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat. Ya. Contohnya, ini saya langsung beri contoh nih. Contohnya, tentukan persamaan lingkaran yang memiliki titik ujung garis diameter lingkaran A, B. Jadi kita bayangkan nih ya, bisa punya lingkaran. Di sini ada titik ujungnya nih. Ini A, biar kamu kebayang dulu. Ini B. Pasti kalau dia titik, ini kan diameter ya Mbak. Dia melalui pusat lingkaran nih. Titiknya 2,4, ya kan? Di sini titiknya 6,8. Berarti kalau begitu saya dapat pusat lingkaran nih. Berarti tinggal kamu ini kan 6 dikurang 2 dibagi 2. Pusatnya nih ya. 8 kurang 4 dibagi. Logikanya gitu ya. Udah ya. Logikanya gitu ya. Ingat nih. Ini saya push. Jadi saya punya dulu di sini. Nih, saya punya yang tadi. Ini titiknya nih tadi. Ini A, ini B, ini A, B. Jadi A-nya yang punya P, jadi absisnya punya koordinat P itu adalah 6 dikurang 2 dibagi 2. B-nya itu 10 dikurang 4 dibagi 2, dapatnya 3. Jadi pusatnya koordinatnya 2,3. Kemudian jaraknya berarti jarak PA dan PB sama ya. Berarti kamu bisa ambil, bisa jarak PA atau jarak PB atau jarak AB dibagi 2. Sudah, kamu ambil diameter. Kalau saya sini D diameter itu sama dengan panjang AB ya. R-nya itu setengah D. Berarti saya buat nih R kuadrat ya kan ya. Sama dengan setengah D kuadrat. Jadinya setengah D kuadrat ya kan ya. 1/4 D kuadrat. Jadinya D-nya itu kan jarak AB. Jadi 6 min 2 kuadrat. 6 min berapa? Min 2 ya. Ini salah juga nih saya ngetiknya. 6 min 2, 10 min 4. Salah nih. 6 min 2, 4 ya. 16 ya. Maaf ya. Saya kusuhin biar saya bisa. Saya punya min 2, 4 ya. Jadi saya punya di sini berapa? 2 min 4, 2 min 2, 4, 16 ya. Ditambah 36. 36. Berarti salah semua nih hitungannya ya. Jadi saya punya 36 tambah ini 52 ya. Ini 1/4 kali 52. Ya, terus disederhanain aja. Ini salah ya. Ini jari-jarinya salah ya, ini jari-jarinya. Kita hitung aja ini. Ini R kuadrat ya. Jadi 52/4 itu sama dengan berapa ya? 52/4 sama dengan berapa? 1/13 ya. Akarnya 13. Dengan jari-jari akar 13.
Ini 13 ya. Nah, 13. Cek dulu ya, lihat logikanya dulu ya. Ini ada lingkaran, ditanya persamaan lingkaran, kemudian diketahui titik-titik ujung garis diameternya A, B. A dan B. A-nya ini, ya B-nya ini. Kamu akan dapat P. Dapat P-nya seperti ini. Dapat koordinat P. Sekarang AB ini kan panjang diameter, sedangkan jari-jari kan setengah kali diameter. Ya, kamu tinggal hitung ya. Oke, lihat lagi nih. Lihat lagi nih contohnya nih. Ini mesti digambar kalau menurut saya, harus selalu digambar gitu ya. Tentukan persamaan dari lingkaran yang memotong sumbu X pada apsis 8. Jadi ada lingkaran, dia memotong sumbu X nih, sepanjang 8. Berarti kan kalau gitu ini, kita sudah tahu kan ya, bahwa kalau dia memotong sepanjang ini, berarti kan enggak, apa namanya, jari-jari ini membagi dua, membagi dua panjang busur ini ya. Apa sih istilahnya ini? Bagi dua sama panjang kan berdasarkan apa namanya, teorema ya. Memotong juga sumbu X di koordinat 4. 4. Berarti kan dia juga jari-jari ini akan memotong panjang ini juga sama panjang. Berarti ini 2. Udah ya, ini 2. Kalau kita lihat, berarti koordinat pusatnya bisa kita lihat kan. Berarti berapa? 4,2 ya. 4,2 ya. Sepanjang sumbu X dengan absisnya 4. Kemudian memotong sumbu Y dengan koordinat ini. Berarti 4 ya. 4,2 ini salah lagi nih. 4,2 nih. 4. Tapi jangan lupa ya. Ini 4,2 ya. Betul. Mbak, jangan lupa ya, lingkaran ini kan tidak harus yang ini. Bisa saja yang di bawah ya. Bisa saja juga yang di bawah ya. Bisa juga yang di bawah. Sebab ini kan positif nih. Koordinatnya nggak dikasih tahu. Oh, ininya juga positif ya. Memotongnya dia di sini. Sumbunya X-nya positif, Y-nya positif. Y positif. Memotong Y positif pada ordinat 4. Dan melalui titik pangkal kan. Berarti kalau gitu cuma 1 ya. Aduh, ini salah. Berarti titiknya itu karena dibilang YX positif, berarti yang kanan aja ya. Kemudian Y positif juga yang kanan. Jadi kemungkinan nggak bisa yang ke bawah ya. Berarti dia hanya memotong di satu tempat. Ini salah ya. Betul ya? Salah tuh, saya ngetik aja salah. Oke. Lagi ya. Tentukan persamaan lingkaran dengan jari-jari 13 melalui titik pangkal 0,0 dengan absis pusat lingkaran. Jadi kalau kita gambar, punten ya, saya punya lingkaran, tahan dulu. Saya punya lingkaran, X sumbu Y ya. Lingkaran ini tentukan persamaan lingkaran dengan jari-jari. Dengan absis jari-jarinya 13, ya kan? Melalui titik 0,0. Absis pusat lingkarannya itu min 12.
Wow. Lingkarannya di sini ya. Nggak tahu nih. Persis pusat lingkaran di sini dia. Di min 12. Karena koma B ya, karena kan nggak tahu. Terus dia melalui ini nih. Hanya bisa gambar aja begitu. Itu lingkarannya. Jadi lingkaran melalui pusat 0,0 gitu ya. Ya. Persisnya apa? Panjang jari-jarinya 13. Berarti dari sini kemari 13 nih ya. Lihat tuh. Tapi dari sini kemari ini min 12 nih. Bisa ya, dari sini kemari ini jadi 12 ya. Tuh. Ini apa ini? Saya ambil aja. Kita lihat ya. Ya sudah, sekarang kan kita udah lihat nih Mbak. Punten ya. Tentukan persamaan lingkaran yang memiliki pusat min 12, B. Ini dia. Dengan jari-jari 13. Jadi kita udah tahu nih, segini ya. Ya pusatnya min 12, B, jari-jarinya 13. Maka persamaannya adalah X plus 12 kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan 169. Ya, berdasarkan rumus persamaan garis yang melalui titik A, B dengan jari-jari R ya. Kemudian dia lingkaran yang ini nih, lingkaran yang ini, dia melalui titik 0,0. Tinggal disubstitusi ya Mas kita. Masukin 0,0. Ternyata kita dapat B kuadratnya nih. Sama dengan 25. Maka B-nya itu plus minus 5. Jadi persamaan lingkarannya itu ada dua ya. Ada yang di sini juga rupanya. Satu. Ini min 12, B juga rupanya. Nah, B-nya itu bisa 5. B-nya itu bisa berapa nih? Aduh. Bisa di sini ya pusatnya. Jadi dia ada dua jadinya pusatnya. Yang satu min 12, min 5 atau min 12,5 di sini ya. Atau pusatnya min 12, min 5. Di sini dia. Oh ya, ada. Oke ya. Oke, kalau sudah. Lanjut ya. Mulai berapa? 5, ya 54 sampai 72. Tapi kalau salah, misalnya jadi menambahkan itu aja proporsinya ya. Menambahkan apa? Menambahkan nomor basis aja udah jadi 14. Iya, jadi tergantung dari masing-masing prodi jadi. Jadi bisa 52, bisa 52 atau mendekati itu. Tergantung dari prodi, jadi tinggal ditambahkan sisanya. Ya, Prof. Sama dengan juga itu ya, Prof. Bisa pas ya.
20. Ya, SKS dari disertasi aja, no. Tadinya 15, jadi saya lupa 21. Padahal itu saya lihat. Tapi ada dasarnya kenapa itu bisa bernilai seperti itu. Ya, baik, Bro. Bentar ya. Mbak. Oke, lanjut ya. Untuk persamaan bidang yang melalui titik 0,0, tadi kalau persamaan bidang persamaan lingkaran melalui titik 0,0, tinggal kita buat ya kalau gitu ya. Kan ini persamaan lingkaran yang melalui titik A, B dengan jari-jari R kan ini umumnya. Kalau dia melalui titik 0,0 dengan pusat 0,0 kan A-nya jadi diganti 0, B-nya diganti 0 ya. Diganti 0, ininya diganti 0. Kan saya dapat persamaan lingkaran yang melalui dengan jari-jari R dengan pusatnya 0,0 itu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Sekarang kita lihat ya. Kita lihat yang tadi ini, Mbak. Ada yang ketiga itu persamaan lingkaran yang memiliki pusat min setengah A, min setengah B dengan jari-jarinya R. Akar seperempat A kuadrat tambah seperempat B kuadrat min C adalah ini nih. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan. Udah ya. Jadi kita nanti ada persamaan lingkaran ada tiga ya. Yang melalui dengan pusat 0,0, dengan pusat A, B, dengan pusat min setengah A, min setengah B. Jadi persamaan lingkaran dengan pusat A, B dengan jari-jari R itu adalah X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini di kuadratin aja, maka saya dapat X kuadrat min 2AX tambah A kuadrat tambah Y kuadrat min 2B. Y ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kita lihat ini dijadiin satu, bentuknya seperti ini. Ya. Nah, ini saya jadiin A nih. Saya misalkan A, yang ini saya misalkan B. Nah, jadi saya misalkan A-nya ini, B-nya ini, kemudian yang ini C ya. Nah,
Tadi kan pusatnya A, B. Berarti kalau gitu A-nya sama dengan A ya kan? Berarti A-nya sama dengan hubungannya setengah A besar ya. B hubungannya setengah B besar. R-nya sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat min C. Jadi saya dapat seperempat A kuadrat tambah seperempat B. 4B kuadrat min C. Gitu. Udah ya. Ini R-nya dapatnya dari mana? Dari sini nih. Jadi R kuadrat. R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat min C. Saya dapat. Jadi persamaan garis, persamaan lingkaran, persamaan lingkaran itu dengan pusat min setengah A, min setengah B, jadi jarinya ada R. Coba untuk R-nya tinggal kamu lihat aja nih. Ini kamu kuadratin jadi seperempat A kuadrat. Ini kamu kuadratin jadi seperempat B kuadrat min C. Ya. Saya dapat setengah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah B. Y plus C sama dengan itu ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Kondisinya kalau kan sama aja jari-jari ya. Ini kalau begini, ini di kasus aja sih sama saya. Kalau jari-jarinya lebih besar dari 0, maka rupanya gambar lingkaran ada dengan jari-jari lebih besar dari 0. Kalau sama dengan 0, lingkarannya hanya berupa titik. Kalau kurang dari 0, berarti lingkarannya imajiner. Ya. Nah, kalau saya dapat ini, lihat persamaannya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah X tambah B tambah C sama dengan 0, pusat lingkarannya seperti ini. Kalau A-nya sama dengan 0, kalau A-nya sama dengan 0, berarti kan dia pusatnya juga jadi ini ya. Pusatnya apa namanya? P buka kurung 0, min setengah B ya. Kalau begitu, begini berarti pusat lingkarannya pada sumbu Y ya. Karena ini pada sumbu Y kan 0, sekian. Sekarang saya ulangi. Kalau misalnya, ini lagi. Kalau misalnya B-nya itu, B-nya sama dengan 0, maka pusatnya itu pada sumbu X. Kan? Min setengah A, 0. Kalau C-nya 0, C-nya 0, bisa ya. Ini jadi sebenarnya jangan ngafalin, jadi lihat dari kasus saja. Kalau C-nya 0, kalau C-nya 0, maka lingkaran itu melalui titik 0,0. Ya kan C-nya 0. Kan masalah ini C-nya 0. Kalau dia titik 0, 0, 0, 0 berarti sama dengan 0 kan? Berarti dia melalui titik 0. Oke. Berikut. Kita lihat ya. Nih. Tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik P 1,3, Q 6,2, R sama dengan min 3,5. Tentukan dulu persamaan umum lingkarannya. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah X tambah B tambah C sama dengan 0. Kemudian titik ini kan pada lingkaran. Kalau pada lingkaran kan tinggal kamu substitusikan. Ya sudah, kalau gini mudah nih. Jadi ya dapat 3 persamaan ya. A tambah 3B tambah C sama dengan min 10. 6A min 2B tambah C sama dengan min 40. Min 3A min 5B tambah C sama dengan min 36. Nah, kalau kamu lihat, berarti kamu harus cari A, ya, cari B, cari C. Kalau udah dapet ini, tinggal kamu substitusikan kemarin. Dapat persamaan. Nah, caranya gimana ya terserah sama kamu aja nih ngerjainnya. Boleh pakai eliminasi, boleh juga pakai OB. Ya.
Oke. Ini persamaan garis singgung lingkaran. Ya. Persamaan garis singgung persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r di suatu titik pada lingkaran. Kita lihat ya. Ini ada lingkaran. Kemudian ada titiknya a x 0, y 0. Kemudian ini saya bikin jari-jari, jadi melalui titik 0,0. Ini ada garis singgung. Maka kita bisa berdasarkan teorema kan garis singgung pada lingkaran selalu tegak lurus dengan jari-jari. Ingat ini ya. Waktu kamu dapat geometri Euclid, itu ada tuh teoremanya atau di SMA. Jadi jari-jari garis singgung lingkaran selalu tegak lurus dengan jari-jari. Oke ya. Jadi kita dapat ini, kita tegak lurus. Berarti kalau gitu, kalau ini garis singgungnya, maka garis G ini kan garis singgungnya. Garis Mbak, tolong diambil idenya ya. Nanti karena idenya ini nanti biasanya ada soal kita menggunakan ide-ide seperti ini. Kita lihat ya, garis G ini kan tegak lurus dengan OA ya. Kalau dia tegak lurus dengan OA, maka gradien garis G sama dengan min 1/MOA ya. Kalau kita lihat gradien dari OA itu Y0 per X0 ya. Berarti gradien garis G-nya kita dapat nih min X0, Y0. Nah, kemarin waktu di garis di bidang, kamu punya titik, punya gradien, bisa dapat garis. Jadi persamaan garis yang melalui titik AX 0, Y0 dengan gradiennya ini min X 0, Y0 tinggal kamu masukkan ke rumus persamaan garis yang melalui satu titik dengan gradien yang diketahui. Kamu masukkan ya, Y min Y0 sama dengan M buka kurung X min X0, KM yang kamu masukkan, ya kan? Kemudian sampainya dapatnya di sini nih. Disederhanakan, setelah disederhanakan kamu dapat X0, X ditambah Y0, Y ditambah X kuadrat tambah Y0 kuadrat. Nah, titiknya ini AX 0, Y0 pada lingkaran. Kalau dia pada lingkaran, berarti dia memiliki persamaan lingkaran kan? Jadi X0 tambah Y0 kuadrat, X0 kuadrat tambah Y0 kuadrat sama dengan R. Tinggal kamu substitusi. Maka kamu substitusi, maka kamu akan dapatkan persamaan lingkaran. Persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat di titik AX 0, Y0 adalah X0. X ditambah Y0, Y sama dengan R. Nah, caranya juga bisa yang lain nih, Mbak. Kalau yang tadi saya nggak pakai vektor, yang ini saya pakai vektor. Jadi OA, saya ambil titik yang lain ya, di titik B. Di titik yang lain di garis G, yaitu titik B, X, Y. B-nya ini saya ambil sembarang, maka AB tegak lurus OA kan. AB tegak lurus OA, maka vektor OA dot vektor AB itu sama dengan, udah sama dengan 0. Nah, kita dapat ini nih. Gitu. X0, Y0 kan pada lingkaran. Kalau pada lingkaran, berarti memiliki persamaan lingkaran tinggal substitusi ya. Kamu dapat persamaan garis singgung lingkaran di titik X0, Y0 adalah X0, X tambah Y0, Y sama dengan R. Bentar ya. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran. Udah setengah jam ya. Ini X kuadrat tambah Y kuadrat 46 di titik min 4,5. Tinggal kamu masukkan aja. Jadi X0-nya kamu ganti min 4, Y0-nya kamu ganti 5. Jadi min 4X tambah 5Y tambah 49. Ini satu lagi soalnya. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama 61 di titik-titik yang berabsis min
min 16. Min 6. Kan titik A min 6, B kan merupakan titik singgung. Berarti kalau merupakan titik singgung, berarti dia pada lingkaran ya. Tinggal kamu substitusikan aja. Oh, dapatnya B-nya min 5 plus minus 5. Jadi ada 2 titik. Jadi min 5,5, min 5,5. Nah, oke, minggu depan nanti saya lanjut. Kita latihan dulu, nanti baru kita lanjutkan ya. Karena ada persamaan garis singgung, kemudian ada garis kuasa, gitu ya. Ada juga berkas lingkaran, ya. Minggu depan ya, dilanjutinnya ya. Baik, Ibu. Ini baru 4:30, berarti masih ada waktu kan ya? Oh, tiba-tiba saya berhenti, saya kira 3:30. Tadi kan kita mulai jam 3. Kita latihan ini dulu, apa namanya, persamaan garis singgung dulu. Selesai ini baru 1,5 jam kan kita ketemu ya? Belum ini kan? Lanjut ya. Saya selesaikan dulu persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung. Garis kuasanya jangan besok aja. Nah, itu persamaan garis singgung di X0, Y0 ya. Terus saya juga ada persamaan garis singgung dengan gradien yang diketahui. Ini lihat nih. Dulu. Tadi sudah ya. Persamaan garis singgung lingkaran tapi di X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah B tambah C sama dengan 0 di suatu titik suatu lingkaran. Tinggal masukkan kemari X ya, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah X tambah B tambah C sama dengan 0. Dia di titik S X1, Y1. Ini persamaan garis singgungnya. Lihat dulu ya. PS tegak lurus dengan garis G. Saya ambil titik R. Jadi ada titik R di tempat lain. Ini saya ambil titik R. R di sini. Ya. X, Y. Maka kalau kita lihat SR dengan PS kan tegak lurus. Ya, tegak lurus kayak tadi. Kalau dia tegak lurus maka vektor PS dot vektor SR sama dengan 0. Ya sudah. Kalau gitu, ini kan pusatnya kamu tahu ya. Min setengah A. Min setengah B kan ya. Sudah. Jadi kamu punya vektor PS. Ya. Dan vektor SR. Gitu. Vektor PS-nya itu jadi 0 ditambah setengah A, Y 0 ditambah setengah B. Sedangkan vektor RS-nya X min X0, Y min Y0. Kamu dotkan. Jadi setiap absis kamu kalikan ya. Setiap absis kamu kalikan. Nah, apa ya? Salah nih, Mbak. Sorry, ya. Salah. Berarti ini tinggal nih absisnya jadi X0 ditambah setengah A buka kurung X min X0 tambah Y0 tambah setengah B Y min Y0. Ya. Ya. Nanti kamu kalikan, kamu sederhanakan. Kita nanti akan dapatkan X0X tambah Y0Y tambah setengah AX tambah setengah B. Tapi ini kamu lihat ini. X0, Y0, X0, Y0 kan pada lingkaran. Kalau dia pada lingkaran, tapi kamu lihat dulu nih. Jangan dulu nih. Di sini ada X0, Y0. X0, Y0-nya bisa kamu jadi setengah ini nih. Setengah AX0-nya dipindahin kemari ya, karena ada A ya. Setengah YB0-nya dipindahin kemari.
Nah, kamu dapatkan adalah X0 kuadrat tambah Y0 kuadrat tambah X0 tambah BY0. Ini kan pada X0, Y0 kan pada lingkaran. Itu jadi sama dengan C. Jadi kita lihat ya, persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Di titik A, X0, Y0 adalah ini nih. Yang ini dia. Salah. Tuh. Nih, bentar dulu kamu lihat dulu di sini. Nah, ini kita lihat ya kan AX 0,0 pada lingkaran tinggal kamu substitusikan ya. Kamu substitusikan jadi X0 tambah Y0 tambah AX0 tambah BY0 tambah C sama dengan 0. Maka kita dapatkan X kuadrat tambah Y0 tambah BAX0 ditambah BY0 itu sama dengan min C. Ya, sesudah itu kamu substitusikan kemarin nih yang ke persamaan 1. Jadi kita dapat persamaan garis lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah X tambah B tambah C sama dengan 0 di titik AX. AX 0, Y0 adalah X0X tambah Y0Y ditambah setengah A buka kurung X tambah X0 ditambah setengah B tambah buka kurung Y min Y0 tambah C. Mau nggak mau, suka nggak suka, kamu harus hafalkan. Kayaknya buktinya lebih mudah dengan menggunakan ini daripada ini ya, saya geser deh, saya nggak usah jelaskan ini. Contoh ya, masih ada 2 lagi nih, masih ada 1 lagi. Habis ini kita nanti ya. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X min 3Y tambah 5 sama dengan 0 di titik-titik yang bersumbu koordinat sama dengan 1. Jadi saya misalkan suatu titik B yaitu koordinatnya sama dengan 1 ya. Koordinatnya 1 tapi A-nya kan belum, absisnya belum tahu. Jadi tinggal kamu masukkan aja dulu ke sini supaya dapat A. Supaya A-nya dapat nih. Jadi min 1,1 nantinya koordinat titik singgungnya, kemudian dengan 2, min 3. Min 3,1. Ya. Jadi kamu dapat titik singgungnya itu. Kemudian kalau sudah jadi persamaan lingkaran dengan titik singgungnya min 1,1, tinggal kamu masukin rumus yang ini ya. Nih tinggal kamu masukin rumus di sini. Masukin rumus yang di sini. Nah, tinggal kamu masukin. Yang ini juga tinggal kamu masukkan rumus. Tinggal ganti aja. Jadi X0-nya diganti min 1. Y0-nya diganti 1. Untuk yang persamaan yang di sini. Ya. Kemudian kalau yang di sini X0-nya diganti min 3, Y0-nya diganti dengan 1, maka kamu tinggal dapat. Satu lagi ya. Kita lihat. Kita lihat dulu ya. Nah, ini ada persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan N kuadrat dengan gradien M. Itu Y sama dengan MX plus minus R akar M kuadrat tambah 1. Kalau kita lihat, saya misalkan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R memiliki gradien dengan M. Kemarin saya sudah jelaskan ya kalian semua. Kalau ada persamaan garis yang diketahui N, gitu ya, persamaan garis yang diketahui N di sini, berarti kamu misalkan persamaan garisnya adalah ini nih. Y sama dengan MX tambah N. Saya udah jelasin ke kamu. Nanti kita cari N-nya berapa besarnya. Nah, karena ini adalah persamaan garis, berarti artinya garis itu memotong lingkaran ya. Kalau ini persamaan garis, dia berarti memotong atau menyinggung lingkaran di satu titik ya. Berarti kan kalau kita lihat ini garis M, X tambah N,
memotong lingkaran di X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi tinggal disubstitusi sama kamu. Yang saya substitusi itu adalah Y-nya. Jadi Y kuadrat sama dengan, kita lihat ya, R kuadrat min X kuadrat ya. Kita dulu. Disubstitusinya salah nih saya bukan. Yang saya substitusi garisnya ya. Saya substitusi garisnya. Garis ini nih. Garis Y sama dengan X tambah N saya masukkan kemari. Substitusi. Kemudian saya sederhanakan. Bentuk jadiin persamaan kuadrat ya mas saya. Dx kuadrat. Ini kan di sini ada X kuadrat. Jadi 1 tambah M kuadrat. M kuadrat tambah X kuadrat ya. Kemudian ini 2mx. Kemudian ini N kuadrat min R kuadrat. Jadi ini A-nya nih. Nah, ini B-nya ya. Yang ini C-nya. Nah, rumusnya kan kalau dia menyinggung berarti diskriminannya sama dengan 0 ya. Di B kuadrat min 4AC-nya sama dengan 0 ya. Ingat ya. Apa namanya? Persamaan kuadrat. B kuadrat, tinggal kamu masukin B-nya. Nih, 4. A-nya tinggal kamu ganti dengan 1 min M kuadrat. Di C-nya tinggal kamu ganti dengan N kuadrat min R kuadrat. Sederhanakan sama kamu dapat begini nih. Syaratnya sama dengan 0 kan? Nah, kamu tujuannya tadi nyari apa? Nyari R, N kan? Ya kan, kamu nyari N. Jadi kamu nanti dapatnya N kuadrat sama dengan R kuadrat plus M kuadrat R kuadrat Y. Berarti kamu dapat di sini R kuadrat buka kurung 1 tambah M kuadrat. Ya, jadi tinggal N sama dengan plus minus R akar M kuadrat tambah R. Tambah 1. Tinggal kamu substitusi, maka saya dapat persamaan dari persamaan garis singgung dengan gradien M, yaitu Y sama dengan MX plus minus R akar M kuadrat tambah 1. Kira ini. Ya. Contoh ya. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran dengan pusatnya di titik pangkal berjari-jari 9. Pusatnya di titik pangkal berjari-jari 9. Bentar dulu. Mana? Ya, pusatnya di ini nih. Pusatnya di 0,0 ya. Kemudian jari-jarinya 9. Berarti kan persamaan lingkarannya udah tahu dong ya. Jadi persamaan lingkarannya bentuknya mana sih titiknya? Persamaannya jadinya ini ya. Persamaan lingkaran dengan pusatnya 0,0 dengan jari-jarinya 9, jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 81. Diketahui bahwa lingkaran ini itu garis singgung itu tegak lurus dengan lingkaran ini, dengan garis ini nih. Kalau dia tegak lurus, berarti kita tahu ya gradien lingkaran ini sama dengan berapa ini? Salah nih. Garis G, garis L tegak lurus dengan garis ini. Maka garis L sama dengan salah ya. Ini satu gini ya. Karena ini dapatnya berapa? Entar dulu, jangan sembarangan. Nah, kita lihat nih ya. Di sini nih saya buka di sini. Ini kan saya punya 2Y plus X ya.
sama dengan 5 ya. Ini saya punya 2Y sama dengan min X ya. Plus 5. Saya punya Y sama dengan berapa? Min setengah X plus 5. Ya. Nah, ini gradiennya kan min setengah ya. Karena dia tegak lurus, berarti kan ML-nya itu sama dengan min 1 per min setengah ya. Ini sama dengan. Sudah, 3. Persamaan garis, saya sudah dapat gradien ini, persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 81 dengan gradien 2, tinggal kita masukkan rumus. Y sama dengan MX, jadi 2X tambah plus minus gitu ya. Minus berapa nih? R-nya kan 9 ya. Buka kurung M kuadrat tambah 1, jadi 4. Sampai di sini dulu ya. Nanti baru kita latihan yang ke bawah. Nanti yang ke bawah kamu akan bingung nih. Ada garis kuasa. Ya, ada garis polar. Sama garis kuasa, garis polar dengan kuasa titik terhadap lingkaran sama berkas lingkaran. Mungkin minggu depan itu saya kasih. Oke. Contohnya udah saya berikan kalian semua. Itu ya. Latihan soalnya bisa kamu coba ya di rumah ya. Kita kutik ya. Saya kasih ya latihan soalnya ya. Kita gampang ya. Ya. Di utak-utik ya. Ini buat kamu tugas yang lingkaran besok dibahas ya. Temu sama saya hari Selasa ya. Ya. Nanti dikerjain ya persamaan lingkaran melalui 3 titik tadi kan udah. Persamaan lingkaran yang menyinggung garis, kedua garis nih, dan memiliki diameter. Berarti kan jari-jarinya ya. Jarak titik ke garis, jarak titik ke garis, jarak titik pusat ya. Persamaan lingkaran menyinggung garis kan. Jadi jarak titik pusat ke garis, jarak titik pusat ke garis yang 4x min 3y sama dengan 0, sama dengan jarak pusat lingkaran ke garis 6x tambah 8y sama dengan 35. Nah, jarak garis yang itu sama dengan R. Nah, dia memiliki diameter 10. Berapa tuh? Diameter 10. Berarti R-nya udah diketahui ya, 5 ya. Tinggal kamu cari pusat lingkarannya aja tuh. Misalnya pusat lingkarannya A, B. Tuh. Jadi jarak titik A, B ke garis itu sama dengan jarak titik A, B ke garis yang kedua. Ya. Persamaan lingkarannya nanti bisa kamu cari. Jadi X min A kuadrat ditambah A. Kan diketahuinya kan jari-jari. Jadi X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan 25. Nanti kamu harus cari pusat lingkaran. Jarak pusat lingkaran ke 4X, ke garis 4X min 3Y plus 5 itu sama dengan 5. Jarak pusat lingkaran ke garis 6X tambah 8Y sama dengan 35 itu sama dengan 5 juga. Berarti kan ya. Ini tentukan hubungan koefisien persamaan lingkaran ini apabila lingkarannya menyinggung sudut X. Nanti kamu cari ya. Ini juga.
Kita kutik dulu ya. Baik, kalau gitu saya akhiri ya. Nah, kamu kerja dulu di rumah, gitu. Nanti latihan soal sama-sama. Nanti banyak latihan soal yang bisa saya berikan yang berkaitan dengan ikatan. Nanti kamu coba dulu di rumah. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Tidak, kasih, Bu. Ibu. baik.